Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Ifai Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Unhas Open Day 2025 tak hanya berisi pengenalan dari berbagai fakultas, namun di hari kedua para calon mahasiswa diajak tur keliling kampus. Mereka pun antusias lantaran dapat mengunjungi langsung fakultas-fakultas yang ada di Unhas. Antusiasme tinggi kembali terlihat pada hari kedua Unhas Open Day 2025 yang berlangsung di Gorjeka Arenatorium Universitas Hasanuddin Makassar, Minggu 9 Februari 2025. Kegiatan ini pun dipadati calon mahasiswa yang ingin mengenal lebih dalam dunia perkuliahan di Unhas. Selain presentasi dari berbagai fakultas yang menampilkan profil fasilitas, keunggulan dan prestasi di tingkat sarjana, magister hingga doktoral, daya tarik utama bagi peserta adalah kesempatan mengikuti kampus tour. Melalui tur ini, calon mahasiswa dapat melihat langsung suasana akademik di berbagai fakultas, mengenal departemen dan program studi, serta berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa. Peserta mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Akademik dan Kemahasiswaan Unhas. Mereka merasa terbantu dalam menggali informasi terkait program studi dan berbagai aspek akademik yang dibutuhkan untuk menentukan pilihan mereka. Baik, jadi tanggapan saya di kegiatan Unhas Open Day tahun 2025 hari ini di hari kedua pastinya saya merasa sangat senang karena saya bisa melihat banyak sekali booth di tiap fakultas yang pastinya ini bisa menambah pemahaman saya dan akan saya bagikan untuk teman-teman saya di daerah saya di Kabupaten Sopeng. Dan pastinya ada banyak sekali kuis yang bisa kita dapatkan, ada banyak merchandise yang pasti itu sangat-sangat berharga bagi saya. Pastinya kampus tour ini itu memberikan saya pengalaman yang luar biasa karena saya sebelumnya belum pernah berkunjung ke sini, Kak. Tapi semenjak kampus tour itu saya bisa melihat secara detail ternyata ada fakultas ini saja, letak fakultas di Unhas di mana saja, mungkin seperti itu, Kak. Apalagi saya sempat berinteraksi dengan banyak peserta lain dari sekolah-sekolah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Aduh, selama 2 hari ini kami sangat bersenang-senang. Kami dapat mengetahui banyak-banyak fakultas yang ada di SMA, yang ada di Universitas Hasanuddin. Ya, salah satunya yang sedang tayang saat ini adalah Fakultas Pertanian. Nah, saya juga dapat oleh-oleh dari bingkisan dari Fakultas Kedokteran Gigi dan beberapa fakultas lainnya. Saya sedang menunggu jadwal saya untuk mengikuti kegiatan kampus tour. Saya sangat tidak sabar karena saya bakalan lewat dengan fakultas impian saya, yaitu Fakultas Kedokteran. Tidak hanya diperuntukkan bagi calon mahasiswa baru, Unhas Open Day 2025 juga terbuka bagi orang tua siswa serta masyarakat umum yang ingin mendapatkan informasi terkait pendaftaran mahasiswa baru. Menariknya, pengunjung dapat mengikuti seluruh rangkaian acara tanpa dipungut biaya. Unhas Open Day 2025 ini dimaksudkan agar calon mahasiswa dapat lebih memahami pilihan studinya dan mempersiapkan diri dengan baik. Rahmatia Zahra Sawita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SHSIK MSI menyebut 3 langkah pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kota Makassar. Ia pun menilai jika masyarakat dapat bersama kepolisian menjaga lingkungan yang kondusif dengan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Kota Makassar dikenal sebagai kota yang penuh dengan keragaman, dinamika sosial, dan suara lantang dari masyarakat, terutama mahasiswa yang kerap menyuarakan pendapat di jalanan. Terkait kondisi itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana SHSIK MSI, yang baru dilantik pada 10 Januari 2025 lalu, mengungkapkan sejumlah rencana dan strategi kepolisian dalam menjaga ketertiban serta keamanan kota. Ia menilai perlu diterapkan pendekatan yang tidak hanya cepat, tetapi juga tepat, dan bukan serta-merta berupa tindakan tegas, seperti penangkapan atau penggerebekan. Lantaran tindakan tegas yang langsung dilakukan, tanpa didahului langkah lainnya, dilihatnya dapat merusak hubungan yang telah dibangun dengan masyarakat. Dijelaskannya jika pihak kepolisian memiliki 3 langkah utama dalam menjaga keamanan di Kota Makassar.
Langkah pertama yang diambil adalah preemptif, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, serta memberikan pemahaman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ia menjelaskan bahwa melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami posisinya dan menghindari tindakan yang dapat menimbulkan keresahan. Kombes Pol Arya Perdana menyampaikan, jika pendekatan preemptif tidak cukup, maka langkah selanjutnya adalah preventif, yaitu upaya pencegahan untuk mengurangi tindakan kriminalitas. Ini juga dilakukan bukan hanya untuk masalah-masalah unjuk rasa, tapi juga upaya-upaya untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di Kota Makassar ini. Misalkan saja saya datang ke satu tempat yang sering terjadi pencurian misalnya. Gitu. Lalu tadi upaya preemptifnya saya datang dan berbicara di masjid misalnya begitu, bicara dengan tokoh-tokoh agama, bicara dengan adik-adik mahasiswa. Setelah itu kita juga menghadirkan patroli. Nah, patroli ini ada anggota dari Samapta Bayangkara, Sabara begitu ya, naik motor misalnya atau naik mobil muter ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke RT, RW, kelurahan, itu untuk memastikan situasinya aman. Nah, ketika penjahat atau pelaku kejahatan ini atau pelaku pelanggaran lah melihat polisi, dia langsung, oh saya nggak jadi deh karena ada polisi. Nah, itulah upaya pencegahan tadi. Kombes Pol Arya menambahkan, jika kedua langkah tersebut gagal, langkah terakhir yang diambil adalah represif, yaitu tindakan tegas berupa penangkapan dan proses hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Kapolrestabes Kota Makassar ini juga mengingatkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan. Masyarakat diharapkan dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri untuk menjaga ketertiban di lingkungan sekitar mereka. Kombes Pol Arya berharap bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi juga masyarakat. Menurutnya, masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri dengan menjaga keamanan minimal bagi diri mereka sendiri dan orang lain di sekitarnya. Andrea Reren Karina, Unhas TV. Pemirsa, satwa langka dari berbagai wilayah Indonesia kerap menjadi sasaran perburuan dan jual beli ilegal. Bahkan perdagangan ilegal itu semakin marak melalui media sosial. Lantas mengapa bisnis ini sulit diperantas? Berikut tanggapan pakar hukum dari Universitas Hasanuddin. Perdagangan satwa liar dilindungi masih menjadi ancaman besar bagi kelestarian ekosistem Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi, transaksi ilegal kini beralih ke media sosial seperti Facebook, membuat praktik jual beli semakin sulit dilacak. Salah satu contoh terbaru terjadi di Bali pada Januari 2025, ketika dua kasus penyelundupan penyu hijau dengan nama latin Selonia midas berhasil digagalkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA dan kepolisian. Pada 12 Januari 2025 itu, aparat menangkap upaya penyelundupan 29 ekor penyu hijau di Jalan Denpasar Gilimanuk, Jembrana, Bali. Sayangnya 5 ekor penyu hijau ditemukan dalam keadaan mati. Kasus seperti ini bukan yang pertama dan dimungkinkan bukan menjadi yang terakhir. Maraknya perdagangan satwa liar tersebut menunjukkan jika efektivitas hukum masih perlu dipertanyakan. Menurut pakar hukum internasional dari Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Maskun SH LLM, peraturan terkait hal tersebut sudah cukup, tetapi implementasi di lapangan masih menjadi kendala utama. Ya, kalau kita bicara tentang perlindungan satwa langka untuk semua ya, untuk semua. Jadi kita tidak bicara segmentasi beberapa flora ataupun kemudian fauna kita sebenarnya, maka kita bisa mengatakan bahwa undang-undang yang mengatur hal tersebut sebenarnya sudah lebih dari cukup. Mulai dari undang-undang keanekaragaman hayati dan lain sebagainya memberikan ruang untuk mengantisipasi tidak terjadinya hal tersebut. Demikian juga undang-undang PPLK atau kemudian undang-undang terkait lainnya, karena hari ini kan kalau kita bicara dari sisi produk perundang-undangan selalu ada. Tapi kan persoalan yang sangat mendasar kalau kita bicara dalam konteks penegakan hukum, kita tidak bicara dalam konteks undang-undang gitu. Menurut Prof. Maskon, perdagangan satwa langka bukan hanya soal hukum, tetapi juga berakar pada faktor ekonomi dan minimnya kesadaran masyarakat. Bisnis ini terus berkembang karena nilai jual satwa langka sangat tinggi di pasar gelap, membuat banyak orang tergiur meski risikonya besar. Kalau saya lihat kendalanya
jual menjual satwa langka itu kan menurut saya bisnis yang menjanjikan, ya. Jadi karena dia bisnis yang menjanjikan, orientasinya kita yang berpikirnya jadi money oriented. Itu persoalan dasarnya. Jadi kerangka dasar cara berpikir kita yang harus kita rumuskan. Kendala yang kedua, karena kita tidak memahami bahwa lingkungan itu adalah sebuah ekosistem yang harus dilihat sebagai satu kesatuan holistik. Karena kita menganggap bahwa kalau rusak satu entitas, hilang satu entitas dari ekosistem, bagi kita itu nggak ada masalah. Pernah lihat Anua nggak? Mungkin tanya, Anua yang seperti apa sih? Anua itu sama nggak, rusak nggak? Kayak gitu. Jadi diskusi yang harusnya tidak boleh dilakukan. Jadi sehingga kita harus betul. Kalau kemudian ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau saya sederhana sekali untuk melakukan. Tegakkan saja aturannya, karena aturannya sudah ada. Nggak boleh larangannya. Kalau dia terbukti misalnya menyeludupkan, dia harus dihukum penjara dan seterusnya. Sudah terapkan saja aturan itu. Kalau itu kemudian terkawal dengan baik, saya kira perlahan tapi pasti orang akan punya rasa jerah untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan itu yang masih kurang kalau kita bicara di ranah lingkungan. Selain penegakan hukum, Prof. Maskun juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar lebih sadar terhadap dampak perdagangan satwa liar. Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Convention on Biological Diversity, disingkat CBD, sudah ada daftar yang jelas mengenai spesies yang dilindungi dan yang boleh diperdagangkan. Namun, masih banyak orang belum memahami regulasi tersebut. CBD merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di bumi, yang juga mengatur pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Prof. Maskun menyarankan agar akses informasi perlindungan terhadap satwa liar lebih ditingkatkan agar menjadi solusi jangka panjang dalam menekan angka perburuan satwa liar. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Perkembangan AI yang begitu pesat turut menuntut adaptasi yang begitu cepat, tak terkecuali dunia jurnalistik. Adaptasi dengan AI menjadi poin utama dalam gelaran dialog 5 rektor beberapa waktu lalu. Pesatnya perkembangan artificial intelligence mengharuskan berbagai pihak untuk adaptif berjalan beriringan dengan kemajuan zaman. Tak hanya itu, berbagai lini pekerjaan juga telah melibatkan AI, tak terkecuali dalam dunia jurnalistik. Dalam dialog 5 rektor bertajuk Masa Depan Pers di Era AI yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia, Jateng, pembahasan AI terhadap dunia jurnalistik disoroti dengan tajam. Dialog rektor menjadi kick-off rangkaian acara peringatan Hari Pers Nasional 2025 tingkat Jateng, dan HUT ke-79 PWI ini menghadirkan Rektor Unwahas Muzakir Ali, Rektor WSM Supari, Muhammad Romarudin, Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Udinus Guru Fajar Sidik, serta Wakil Rektor 3 Unimus, Leni Wirnayati MPD. Rektor Universitas Semarang, Dr. Supari STMT menilai bahwa di tengah perkembangan AI yang kian signifikan, pers dan perguruan tinggi perlu berjalan beriringan untuk menciptakan generasi-generasi terbaik bangsa untuk mampu berkompetisi dan berwawasan. Ya, saya kira pers tetap memegang peran yang sangat penting ya. Di dunia perguruan tinggi juga membutuhkan pers. Pers juga butuh materi-materi dari perguruan tinggi. Saya kira ini ada irisannya. Dan dua pihak ini sama-sama irisannya adalah untuk menyiapkan generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dua-duanya perlu saling beriringan untuk menciptakan itu. Jadi adik-adik mahasiswa juga dididik di kelas-kelas, tetapi keluar dari kelas itu adik-adik juga dididik oleh pers sebenarnya. Oleh karena itu dengan adanya AI ini nggak bisa kita tolak, nggak bisa kita hindari. Oleh karena itu ya kita semua mesti beradaptasi. Kita mesti semua juga ikut, justru bahkan kita ikut membangun AI supaya bisa lebih banyak membantu pers dan lebih banyak membantu pendidikan tinggi. Senada dengan hal itu, Ketua PWI Jateng, Amir Mahmud, menyatakan kehadiran AI perlu disikapi dengan bijak dan hati-hati. Penghayatan etika dalam dunia pers menjadi pekerjaan rumah yang terus muncul dan bisa diatasi tiap individu. Penghayatan etika boleh dikatakan ini adalah PR yang tidak akan pernah berhenti. Karena setiap zaman, setiap waktu ini akan menjadi masalah yang pasti muncul. Yang pasti muncul dan tentu saja
akan bergantung pada bagaimana kita memosisikan etika ini dengan sebuah iktikat. Kalau iktikat baik untuk menyampaikan informasi, karena sesungguhnya rambu-rambu itu sudah ada di dalam undang-undang pers, ada di dalam kode etik jurnalistik, itu pasti kita akan selamat. Kata-kata selamat itu sebenarnya juga tidak hanya terbungkus di dalam iktikat kita menyelamatkan diri, bukan, tetapi juga menyelamatkan umat manusia secara menyeluruh. Bagaimana kita menghindari berita-berita bohong, bagaimana kita menghindari berita-berita yang bisa memecah belah, bagaimana kita menghindari berita-berita yang bisa berakibat sara dan seterusnya. Itu adalah gambaran bahwa sesungguhnya pers kita, tantangan kita ke depan ini yang lebih penting dihadapi adalah masalah etika. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.